ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan dan kesempatan untuk melanjutkan salah satu kewajiban kita, yaitu talabul ilmi. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6. Innal halala bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Jemaah azanallahu wa iyyakum, pertemuan sebelumnya sudah kita bahas yang mana perkara yang halal itu jelas. Innal halala bayyin wal harama bayyin, dan perkara yang diharamkan Allah itu pun jelas. Semua telah termaktub dalam Quran dan hadis, semuanya sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara kedua hal tersebut, di antara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang hukumnya itu menjadi samar, atau kita kenal dengan kata syubhat, atau yang menjadi ragu-ragu bagi kita bagaimana hukumnya, pengamalannya, atau ditinggalkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam firman-Nya, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Sungguhnya kami telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Dan di firman lain, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, dan sungguh kami telah turunkan az-dzikr, yaitu Al-Quran, litubayyana lin-nas, untuk menjelaskan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan. Dan juga kita sudah sebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Nah, pembahasan pada siang hari ini kita akan mengerucut kepada satu kata, yaitu asy-syubhat. Perkara yang syubhat atau samar-samar, atau yang ragu bagi kita untuk mengamalkannya atau meninggalkannya. Sebelum kita masuk, al-mu'allif Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan asbabu khilafatil ulama. Asbabu khilafatil ulama. Beliau merincikan ada sebab-sebab kenapa ulama itu berbeda pendapat. Ulama itu pun berbeda pendapat. Ya, ulama yang bakal memberikan hukum ketegasan terhadap suatu perkara sehingga bayyin hukum tersebut, dan ulama pun juga mendapati asyubhat dalamnya, keraguan-raguan. Nah, penyebab perbedaan pendapat para ulama itu kita akan bacakan apa yang dijelaskan oleh al-muallif. Wa ma kana bayanuhu aduna dzalik, dan segala hal yang di luar al-halalu bayyin wal haramu bayyin itu ada perkara-perkara yang syubhat. Faminhu ma yushtahar baina hamlati syariah khassah fa ajma' al-ulama ala hillihi aw tahrimi. Perkara yang pertama itu ada yang memang sudah tampak jelas dan ulama secara umumnya itu sudah bisa mempertegas hukumnya halalkah atau haram. Itu perkara-perkara yang secara umum yang telah didapati oleh ulama dan bisa langsung dihukumin apakah itu halal ataupun haram. Wa qad yukhfa ala ba'din ma laysa minhu, dan ada juga yang samar bagi yang lain. Berarti orang-orang awam
yang mereka tidak ada landasan ilmunya dan menyikapi atau menghukumi bahwasanya ini sebuah perintah atau larangan. Kemudian wa minhu man lam yushtahar baina hamlati syariah aidan. Nah, ada perkara itu yang para ulama itu belum familiar permasalahannya, belum populer atau belum ditemukan oleh ulama. Fakhtalafu fi tahlilihi atau tahrimihi. Maka ulama sendiri pun mereka berbeda pendapat apakah itu halal atau haram. Tadi yang pertama perkaranya sudah clear, ulama semuanya sudah sepakat dan bahkan mayoritas ulama itu menghukumnya jelas halalnya atau haramnya. Tapi yang perkara yang kedua ini yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat apakah halal atau haram. Perkara ini menjadi syubhat. Nah, 4 sebabnya. Yang pertama adalah disebutkan al-muallif wa minha annahu qad yakunu an-nassu 'alaihi khafiyan lam yanqulhu illa qalilun minan nas falamma yablugh jami'a hamlatil ilm. Yang pertama, kenapa para ulama itu berbeda pendapat mengenai hukum yang bersifat samar itu? Ternyata dalilnya hanya diriwayatkan oleh sebagian. Dalilnya itu samar dan lam yanqulhu illa qalilun minhum, dan belum dinukilkan kecuali sedikit dari para ulama. Artinya dalilnya itu sudah jelas pada minoritas ulama. Oke? Falamma yablugh jami'a hamlatil ilm, dan dalil yang mempertegas hukumnya halalkah atau haramkah itu belum sampai kepada ulama-ulama yang lainnya, pada ulama-ulama yang lainnya. Itu yang pertama. Karena memang jalur hukumnya itu dalilnya itu adalah di sebagian ulama. Yang kedua, wa minha annahu qad yunqalu fihi nassan ahaduma bitahlil wal akhar bitahrim. Sudah ada dalil yang menyatakan itu halal, wal akhar bitahrim. Ada 2 dalil yang menghukumnya. Yang pertama adalah membolehkannya, menghalalkannya, yang kedua mengharamkannya. Ada 2 dalil nih yang turun. Fayablugh ta'ifatan minhum ahadun nassaini dunal akhar fayatamassakuna bima balaghum. Dan ulama ini yang mereka dapatinya adalah salah satu dalil-dalilnya, sehingga ulama ini berpegang teguh terhadap apa yang mereka dapati. Paham ikhwah? Perbedaan ulama itu ada 2 dalilnya. Ternyata ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan. Dan ulama yang menghalalkan mereka mendapati dalilnya yang halal saja, belum mendapati yang haram. Fayamatasakuna bihi, dan ulama ini berpegang teguh kepada pendapat yang mereka dapatin. Atau ya beluk nasson ma'an, atau sampai 2 dalil tersebut yang menghalalkan dan yang mengharamkan ma'an secara bersama kepada ulama tersebut. Man lam yablughu bitarikh fayaqif li'adami ma'rifatihi bin nasikh, dan ulama tersebut mengambil sikap berhenti dalam menghukuminya karena ada 2 dalil nih, apakah itu halal atau haram. Kenapa ulama ini berhenti? Li'adami ma'rifatihi bin nasikh, karena beliau keterbatasannya terhadap ilmu mana dalil yang nasikh dan mansukh. Ya, mana dalilnya yang menghapus hukum selainnya. Ya, ini ada kaidah sendiri ya, an-nasikh wal mansukh. Seperti halnya contohnya dalam firman Allah, ada Al-Qur'an yang menghapus hukum sebelumnya. Seperti dalam surah Al-Baqarah, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ila hauli ghaira ikhraj. Iddahnya wanita yang meninggal suaminya itu adalah 1 tahun di ayat ini. Tapi datang ayat berikutnya yang menghapus hukum ini. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa asyra. Nah, hukum yang kedua ini, ayat yang kedua ini statusnya nasikh. Yang sebelumnya mansukh, terhapus karena ada hukum yang baru, nasikh. Sehingga iddahnya wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya adalah 4 ashhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Ya. Nah, ulama tadi yang perbedaan pendapat ulama ini yang kedua adalah 2 dalil sampai kepada mereka, tapi karena keterbatasan ilmunya, jadi mereka tidak bisa menghukuminya dan mereka tidak mengetahui mana yang nasikh dan mana yang mansukh. Kemudian penyebab ikhtilaf para ulama itu yang ketiga, wa minha ma laysa fihi nassun sharih
Wa inna ma yu'khadh min umumin aw mafhum aw qiyas. Tidak ada nas yang tegas menghukumi suatu perkara baik itu halal atau haram. Ya. Maka ulama itu mengambil dari keumuman lafaz dalil yang ada atau mafhumnya atau pemahamannya atau qiyas atau analogi. Nah, ini yang menyebabkan pendapat-pendapat ulama itu beragam macam. Ya, karena tidak adanya nas yang sharih yang jelas menghukumi halal atau haramnya, sehingga para ulama mengambil istinbat hukumnya dari keumuman lafadznya atau dari mafhumnya atau mafhum mukhalafah itu dari qiyas. Oke. Kemudian yang keempat, wa minha ma yakunu fihi amrun wa nahyun fatakhtalif afhamul ulama fi hamlil amr 'ala al-wujub aw an-nadab wa fi hamlin nahi 'ala tahrim aw tanzih. Bahwasanya yang keempat penyebabnya adalah ada perintah dan ada larangan. Sehingga pahaman ulama berbeda dalam membawakan atau memaknakan perintah tersebut. Apakah perintah itu 'alal wujub awin nadab? Apakah perintah itu adalah bentuknya wajib atau hanya bersifat sunnah? Atau ada juga dari larangannya, dan larangan itu apakah bersifat haram secara mutlak atau tanzih, atau hanya sebentuk hukumnya makruh atau tidak disukai atau dibenci. Nah, ini ya perbedaan ulama. 4 hal ini yang menyebabkan para ulama bisa berbeda pendapat, dan perkara itu juga menjadi syubhat sampai kita menemukan dan menggali mana perkataan ulama yang lebih dekat kepada kebenaran. Wala budda lil ummah min alim yuwafiq qaulahul haq. Ya, di slide ketiganya. Dan seharusnya setiap umat itu ada yang alim di antara mereka, ulama yang sesuai dengan hukum yang sebenarnya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Pasti dalam umat tersebut terdapat ulama yang pendapatnya sesuai dengan kebenaran. Fa inna hadhihi al-ummah la tajtami' ala dhalalan. Umat ini tidak akan berkumpul dalam sebuah kesesatan. Ya, jelas tadi sebelumnya Al-Quran dan Hadis itu adalah tibyanan. Al-Quran tibyanan yang akan memberikan penjelasan terhadap segala sesuatu. Wala yadhhar ahlu batilha ala ahli haqqiha. Dan pelaku batil ini tidak akan bisa memenangkan dari orang-orang yang ahlul haq, dari mereka yang penganut kebenaran secara mutlak. Walaupun sebaliknya sering kita temukan yang al-haq itu mesti kalah. Tapi pada hakikatnya adalah yang kebenaran itu mutlak nanti akan kembali kepada tracknya. Falayakunul haq mahjuran ghairu ma'mul bihi. Dan kebenaran itu tidak akan pernah ditinggalkan dan tidak juga diamalkan sama sekali di seluruh fi jamil amsar wal a'sar. Kebenaran akan kembali kepada tracknya, dan itu akan ditunjukkan oleh para ulama yang akan memberikan penjelasnya bagaimana hukum dalam permasalahan. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam fil mushtabihat. Maka dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Perkara syubhat itu tidak diketahui oleh banyak manusia karena rentetan penyebab-penyebab yang sudah kita bahas sebelumnya. Hal ini menunjukkan sebagian manusia ulama pun mengetahuinya dan sebagian ulama pun tidak mengetahuinya. Ya. Sebagaimana penyebab-penyebab yang sudah kita bahas sebelumnya. Wa min asbabil ishtibah fil halal wal haram. Nah, ini pembahasan kita di antara sebab syubhat, kesamaran dalam halal dan haram itu sendiri. Di slide 4. Wa qad yaqa al-ishtibah fil halal wal haram binisbati ila al-ulama wa ghairihim min wajhin akhar. Wa huwa anna min al-asya' ma yu'lam sababu hillihi wa huwa al-milku al-mutayaqqin. Kesamaran syubhat mengenai halal atau haram itu juga dapat terjadi pada ulama maupun selain para ulama. Ya. Dari sudut pandang ada 2 sudut pandang disebutkan oleh al-muallif. Ya. Huwa anna minal asya' ma yu'lam sababu hillihi wa huwal milkul mutayaqqin. Ada hal yang telah diketahui pasti sebab kehalalannya. Yaitu disebutkan oleh al-mu'allif al-milkul mutayaqqin, yaitu kepemilikan yang sudah yakin menjadi miliknya itu tidak diragukan lagi kehalalannya. Al-milku al-mutayaqqin. Sebaliknya ada juga sesuatu yang wa minha ma yu'lam sababu tahrimi wa thubutu milkil ghairi alaihi.
Diketahui pasti sebab keharamannya, yaitu terbuktinya status kepemilikan milik orang lain atas barang tersebut, maka haram bagi dia untuk menggunakannya. Contohnya, ada barang yang halal dan kita barang ini, contoh handphone. Ini ana handphone beli dengan harga sekian di tempat sekian, tahun sekian. Ana tahu, ana punya datanya, ana punya struk pembayarannya. Jelas al-milku al-mutayaqqin. Tapi ujuk-ujuk ada datang orang yang datang mengaku, wah ini HP saya. Kebetulan karena HP-nya mirip dan sama, mungkin casingnya juga sama. Jadi ngaku ini HP miliknya. Maka hukumnya mana yang diambil di sini? Al-milku al-mutayaqqin. Dia punya buktinya, dia punya data-datanya, kepemilikannya milik dia. Maka yang datang mengaku itu HP punya dia, itu adalah suatu hal yang menjadi syubhat dan kita tidak mengikutinya. Kembali kepada kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan kita terhadap barang tersebut tidak akan hilang karena keraguan yang datang. Ya, sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ustaz Rahmat hafizahullah. Nah, yang kedua, adapun hal-hal yang diketahui pasti sebab keharamannya, yaitu terbuktinya status kepemilikan milik orang lain ada atas barang tersebut. Contoh, mungkin di garasi rumah kita kendaraan, dan kita ada kendaraan di halaman rumah kita ada kendaraan, tapi kita tahu ini kendaraan bukan punya kita. Statusnya apa? Nggak tahu kan? Apakah punya kita? Dan kita tahunya itu punya tetangga. Tapi tetangga juga menaruh motor tersebut beserta kuncinya. Mungkin di beranda rumah kita di meja depannya ditaruh. Apa maksudnya? Ada kunci, ada motor di halaman rumah kita. Ada yang berharap dan ada yang tidak berharap. Nah, di sini statusnya adalah perkaranya belum jelas. Sampai ada satu status atau ucapan yang membuat kita yakin bahwasannya itu motor milik kita. Contoh, tetangganya datang, oh iya itu motor dan kuncinya saya titip depan ya, itu hadiah buatmu. Jelas, jadi kepemilikan yang awal itu haram, kita nggak tahu milik siapa ini motor, dan kita tahu punya tetangga. Nina nggak tahu nih statusnya apa. Sampai ada al-milk al-mutayaqqin, itu perpindahan akadnya tersebut, lafaz yang menyebabkan motor itu menjadi halal buat kita. Contohnya juga ikhwah sekalian, nanti kita akan lengkapi contohnya. Al-mu'allif juga menyebutkan ma la ya'lam lahu aslum milk. Barang yang tidak diketahui asal kepemilikannya, hampir mirip seperti tadi. Wa amma ma la ya'lam lahu aslul milk kama yajidul insan fi baitihi wa la yadri hal huwa lahu aw li ghairihi fa hadha mushtabih wa la yahrum alaihi tanawuluhu. Perhatikan, segala hal, dan bahkan al-mu'allif menyebutkan kalau kita menemukan barang yang kita tidak tahu itu milik siapa di rumah kita, ini perkara yang mustabih juga. Kita ragu nih milik siapa, dan kita tidak juga bisa menggunakannya. Padahal secara umumnya kita tahu ini rumah kita, kita yang punya, kita yang di dalamnya, keluarga kita, dan secara tidak langsung apa yang ada di rumah itu adalah milik kita, betul nggak? Li'anna dhahir annama fi baitihi milkuhu li thubuti yadihi alaih. Karena memang ya barang-barang yang di situ adalah pembelian mereka juga, pembelian keluarga mereka juga. Wal wara' ijtinabuh. Al-mu'allif menyebutkan, dan bentuk kehati-hatian kita walaupun di rumah kita dan kita tidak kenal nih barang adalah kita meninggalkannya. Ijtinabuh wal wara' ijtinabuh, dan kehati-hatian kita dalam beragama. Nabi tunjukkan di sini, al-mu'allif menyarankan bahwasanya ijtinabuh, tinggalkan barang tersebut. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Nabi telah mencontohkannya, inni la anqalibu ila ahli, ketika aku kembali kepada keluargaku, fa ajid tamrah saqitu ala firasy, aku mendapati sebutir kurma di dekat kasurku, fa arfa'uha li akulaha, hampir saja aku memakannya, tsumma akhsha an takuna shadaqatan fa alqiha. Timbul keraguan dalam diri Nabi SAW, apakah ini kurma sedekah atau tidak? Karena Nabi SAW, para anbiya itu diharamkan untuk memakan barang sedekah. Padahal di rumah beliau sendiri. Bentuk warok terhadap kehati-hatian dalam beragama, beliau tinggalkan kurma tersebut. Nah, ini menjadi contoh buat kita. Apapun hal yang di rumah, kalau kita temukan kita nggak kenal,
alangkah baiknya kita bisa mencari tahu. Ini penyebabnya barangnya dari mana? Ataukah ada dari tetangga nitip di rumah kita di kulkas makanan biasanya kan dia nggak ada kulkas atau rusak kulkasnya. Tahu-tahu kita main makan, ada yang baru nih makanan enak nih. Kita makan begitu saja. Pastikan dulu karena al-wara'u ijtinabuh. Bentuk kehati-hatian kita adalah meninggalkannya sampai ada suatu hal yang meyakinkan kita bahwasanya itu halal buat kita. Wa mata taqwa syubhat. Dan al-mu'allif juga menjelaskan kapan syubhat itu menjadi kuat. Menjadi kuat. Syubhat itu semakin kuat. Fa in kana hunaka min jinsil mahdhur wa syakka hal huwa minhu am la qawiyatis syubhah. Apabila objek atau perkara yang hukumnya masih syubhat yang termasuk unsur atau jenis hal yang dilarang atau haram, lalu seorang ragu apakah objek tersebut termasuk bagian yang dilarang atau bukan. Jelas-jelas nih haram nih. Tapi ada suatu hal yang membuat dia ragu apakah ini boleh atau tidak. Padahal perkara aslinya al-mahdhur itu diharamkan. Tapi dia ragu, ini ada suatu hal sehingga apakah boleh atau tidak ya. Nah ini sebenarnya syubhahnya lebih kuat karena aslinya adalah sebuah yang haram. Maka status syubhahnya menjadi lebih kuat karena hukum aslinya adalah al-mahdhur, adalah perkara yang haram. Wa fi hadits Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam asabahu ariqun minal lail. Dalam hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi buruk suatu malam, faqala lahu ba'du nisa'ihi, dan sebagian istrinya berkata, "Ya Rasulullah, arikta lailah." Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau bermimpi buruk? Faqala, "Inni kuntu asabtu tamratan tahta jambi fa akaltuha wa kana indana tamrun min tamris sadaqah fa khashitu an takuna minhu." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam susah tidur, ya, insomnia di malam itu. Maka istri Nabi bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Anda tidak bisa tidur malam ini?" Beliau menjawab, "Sungguhnya aku menemukan sebutir kurma di bawah lambungku, tempat tidurnya. Lalu aku memakannya, padahal di rumah kita ada kurma dari harta sedekah atau zakat. Maka aku khawatir kurma yang aku makan itu berasal darinya." Nah jelas kalau kurma yang ada ini dari sisi Nabi SAW, segala hal-hal yang sifatnya sedekah atau infak kepada beliau itu haram bagi Nabi. Nah beliau menunjukkan al-wara', kehati-hatiannya dalam beragama. Contoh lainnya mungkin kita datang ke restoran. Kita tahu restorannya berada di negeri minoritas. Kemungkinan orang-orang minoritas ini, muslimnya minoritas ya. Kira-kira restoran yang di dalamnya ada daging itu dibantainya seperti apa? Apakah apakah sesuai dengan syariat Islam disembelih? Ataukah yang menyembelih sudah seorang muslim? Dan kita juga tidak tahu apakah dalam setiap peralatan makanannya, bumbu-bumbunya dan lain-lain itu apakah sudah terjamin kehalalannya. Nah, restoran-restoran seperti ini yang menunjukkan bahwasanya lebih besar hukumnya menjadi syubhat yang kuat. Karena kita tidak tahu siapa yang menyembelih, kita tidak tahu juga makanannya apakah halal atau haram, apalagi yang telah terang-terangan menunya disebutkan. Ya pork gitu ya, biasanya pork atau menu-menu yang jelas menunjukkan itu tidak dihalalkan dalam syariat Islam. Dan kita masuk makan di resto tersebut, jelas syubhatnya lebih kuat. Maka al-wara'u ijtinabuh, maka harusnya bentuk kehati-hatian kita cari yang restonya halal. Atau kalau tidak ada pilihan, kita bisa memastikan. Tapi di sini statusnya qawiyatis syubhat. Syubhatnya telah kuat. Maka al-wara' lebih baik kehati-hatiannya harus kita tinggalkan. Masih banyak resto lain yang bisa kita cari. Kemudian juga berikutnya al-mu'allif menunjukkan wa min hadza aidan ma asluhu ibahah kataharatil ma' wa thawb wal ard idza lam yatayaqqan zawalu aslihi fayajuzu isti'maluhu. Slide yang ketujuh termasuk dalam pembahasan ini juga yang pada dasarnya adalah halal, perkara yang mubah, halal atau suci. Al-mu'allif menyebutkan seperti air, kemudian pakaian, kemudian tanah, bumi. Kalau belum ada suatu hal yang membuktikan ya najisnya benda-benda ini, fayajuzu istimalu, maka itu boleh digunakan.
Contoh kalau air, apa yang menunjukkan membuktikan air itu menjadi najis? Adalah dari warna baunya. Kemudian wa amma asluhul hadhr kal abda' wa luhumil hayawan fala tahillu illa biyaqini hillihi min tadhkiyah wal 'iqd. Dan pada dasarnya barang itu haram atau terlarang. Ya, al-mu'allif menyebutkan seperti kehalalan hubungan suami istri. Al-abdha' disebutkan di sini adalah kemaluan, yaitu antara hubungan suami istri, atau daging hewan. Maka belum halal kecuali dengan keyakinan dan kehalalannya. Bagaimana hewan itu menjadi halal? Kalau disembelih dengan syarat-syaratnya. Dan bagaimana wanita itu menjadi halal setelah akad nikah yang sah. Maka wanita secara umumnya adalah haram buat kita sampai ada akad yang menghalalkannya. Paham ya ikhwah? Dan semua hewan itu juga haram menjadi halal ketika disembelih dengan syariat, Nah, ini yang dijelaskan oleh al-mu'allif di slide ke-7. Kemudian di slide ke-8, ulama juga merinci perkara-perkara syubhat itu menjadi 3 bagian. Ini anak kutip dari penjelasan syarah Ibnu Daqiqil 'Id, Syarh Al-Arba'in Ibnu Daqiqil 'Id, bahwasanya ada 3 kategori dalam perkara syubhat itu. Sebenarnya pembagian ini tidak jauh berbeda dari apa yang telah disampaikan oleh al-muallif Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, bahwasanya yang pertama ma ya'lamul insan annahu haram thumma yashukku fihi hal zala tahrimuhu amla. Ini agar kita lebih paham disederhanakan oleh dalam syarah Ibnu Daqiqil 'Id, suatu yang diketahui haram lalu manusia meragukannya apakah keharamannya telah hilang atau belum. Itu menjadi perkara yang syubhat. Tapi dalam kasus ini yang haram itu menjadi syubhat yang kuat, dijelaskan oleh al-mu'allif sebelumnya. Kemudian yang kedua, an yakuna syai' halalan fayashukku fi tahrimi. Adalah hukum suatu perkara itu memang aslinya halal, tapi diragukan keharamannya. Kemudian yang ketiga, an yashukka fi syai' fala yadri ahalalun am haramun. Seorang yang meragukan sesuatu itu dia tidak tahu hukumnya apakah itu halal atau haram. Intinya di 3 hal ini. Ada satu hal yang dia tidak tahu hukumnya apakah halal atau haram, menjadi syubhat. Dan dia tahu kehalalannya tapi dia belum memastikan keharamannya, itu syubhat. Dan sebaliknya, dia tahu itu haram tapi tidak tahu kehalalannya. Itu yang dijelaskan oleh Ibnu Daqiqil 'Id, dan contoh-contohnya enggak jauh beda di contoh yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Kemudian terakhir al-muallif Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan adanya perkara yang sudah jelas kadang ada terbisik was-was dalam hati kita. Ada was-wasatu syaitan. Ada was-wasatu syaitan yang mungkin telah jelas kehalalannya tapi ada aja pikiran yang membuat kita ragu terhadap kehalalannya. Nah, kita harus benar-benar berhati-hati terhadap was-wasatu asyaitan. Dan sebaliknya, kalau perkara itu jelas-jelas haram tapi ragu atas kehalalannya, ragu terhadap kehalalannya, ini biasanya kalau ada kebutuhan, kalau ada kepentingan dan lain-lain, nah kita harus cari kebenarannya melalui perkara-perkara ini yang telah dijelaskan oleh ar-rasikhuna bil ilm, oleh para ulama yang memahami apakah hukum kehalalannya atau hukum keharamannya. Maka hati-hati, hal seperti ini adalah al-hawas, bisikan syaitan. Kalau perkara itu sudah jelas, sudah kita hukumin dengan perkara yang jelas. Jangan sampai syaitan masuk membuat kita was-was dan ragu apakah perkara ini halal atau haram, yang mana ini merupakan syubhat. Dan kalau tidak kita ada kepentingan dalamnya, maka sikap al-wara' yang disebutkan, yang dicontohkan oleh Nabi SAW, bentuk kehati-hatian kita yaitu meninggalkannya sampai jelas kepada kita bagaimana hukum dari perkara tersebut. Kemudian di slide terakhir, dalam slide 10 itu diberi gambaran bagaimana kita menghadapi keraguan. Dasar atau indikasi nyata dari keraguan tersebut apakah ya atau tidak berdasarkan dari dalilnya. Apakah halal itu haram. Kalau tidak, abaikan. Berarti itu adalah sebuah bisikan syaitan. Hukum asalnya adalah berlaku. Dan kalau hukum, apakah status hukum asalnya diketahui, ya diketahui asal haramnya,
ya benar haram. Diketahui halalnya berarti halal. Kalau masih 50-50 dan samar, maka untuk al-wara' menjaga agama kita, maka kita tinggalkan. Tapi kalau tetap haram jika diyakini kehalalannya dan tetap halal jika diyakini sebaliknya. Ini ada rute bagaimana kita menyikapi terhadap perkara yang syubhat. Ini yang dijelaskan oleh al-muallif Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah terkait perkara asy-syubhat ini. Semoga bisa tercerahkan bagi kita bagaimana sikap kita untuk menghadapi perkara yang syubhat. Kita bisa tanyakan kepada ar-rasikhuna fil ilmi, atau kita bisa telusuri, pelajari, dan kalau kita stuck tidak bisa, maka sebagaimana contoh oleh Nabi SAW, al-wara', kita harus berhati-hati dalam beragama ini. Sebelum mana tutup, ada pesan dari Ustaz Anas bagi yang belum ikhtibar ujian yang kemarin, bab ta'zimul ilmi, itu ujian susulannya di hari Selasa pas jadwal kajian beliau. Ya, pas jadwal kajian beliau. Yang belum ujian nanti akan setelah kajian beliau nanti duduk dulu sejenak untuk melaksanakan ujian khusus yang belum saja. Maka disiapkan ikhwah bagi yang belum di hari Selasa pekan depan. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di bait hadis berikutnya, di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.